Oke guys, kita langsung masuk di sini. Genflix melawan EVOS Legend. Game pertama EVOS Legend berhasil menangin dengan baik. Menurut gua MVP-nya mungkin adalah Revici dengan Karinya dan juga Rek dengan Masyanya menurut gua tadi ya, yang benar-benar kayak kelihatan menonjol guys ya. Sementara kita bakal lihat Genflix akan mengamankan Masyanya. Sepertinya Kido sedikit mengalami kesulitan melawan Masyanya tadi guys ya, selalu kalah di laning. Dan kita bakal lihat apa yang akan permainan seperti apa yang akan dipergunakan lagi sama anak-anak EVOS. One tadi bermain dengan apa ya, kurang baik mungkin karena emang selalu landingnya didatengin, jadi itu membuka space buat Rek. Tapi beberapa kali kita lihat Kiminya menggunakan flame shot malah berhasil diamankan guys ya, bukan yang ngebunuh tapi malah berhasil dibunuh guys. Dan kita bakal lihat sini EVOS bakal mengambil apa, apakah bakal ban Kufra, mungkin juga apa Kaja guys ya. Karena tadi Kufra daripada seorang Fredo benar-benar ganggu banget sih. Dan di sini Cho masih bisa banget dipakai, dan kita lihat 3 damager magic supportnya sendiri sudah diamankan, hanya Cecilion yang tersisa. Jelas aja di sini Cecilion yang bakal diambil karena kita tahu sendiri ya, Parcia, Selena, Valdir sama Cecilion itu sekarang hero-hero yang bisa nge-damage burst, istilahnya support tanpa buff tapi damage-nya sakit. Jadi itu kayak 4 hero yang diutamakan mungkin ya untuk sekarang ini kalau misalkan di ban. Di sini Grok masih ada, Kaja masih ada, Cho masih ada, Kufra masih ada, tank masih banyak banget terbuka. Dan di sini di Donkey sepertinya lebih memilih menggunakan Grok di sini ya, karena emang Grok tanpa adanya Kari di sini bakal agak sedikit lebih susah, apalagi kalau udah late game ya diamankannya. Kita bakal lihat di sini bakal balasan draft apa yang digunakan sama anak-anak Genflix. Apakah mereka akan lagi-lagi menggunakan combo Camilla dan juga Cecilion. Di sini Uranus daripada Kido sepertinya bakal langsung diamankan gitu saja ya. Karena Kido emang kemarin dengan Uranusnya berasa bermainnya nyaman banget, dan EVOS sepertinya di sini karena tadi di game sebelumnya dia menang, sepertinya akan menggunakan metode yang sama lagi, atau dia akan mengganti metode. Karena tadi sejujurnya damage daripada Genflix kan hanya di Valir guys ya, dan itu Masya tadi benar-benar masuk lumayan enak lah istilahnya. Leo Morte juga di situ kurang bekerja lah, boleh dibilang tadi kayak kurang sakit gitu, dan selalu mencoba mengarah ke arah Kari, nggak berhasil dapat killnya. Dan kita bakal lihat di sini EVOS apakah akan mengamankan Diginya sekali lagi ya, karena di sini emang combo mereka pakai Digi sama Kari yang selalu ngejagain ya, buat selalu nge-backup daripada seorang Revici. Dan ban ketiga di sini bakal mulai diambil sama Genflix. Dan di sini menurut gue mungkin kayak Masya udah di ban, mereka tinggal cari hero Rek dan hero One di sini. Mungkin kalau mereka nggak mau di split push, mereka boleh aja pilih Link mungkin. Tapi kalau Link itu ketemu sama Uranus sih nggak bakal kalah sih Uranus ya guys ya. Jadi mereka sebetulnya nggak perlu gitu worry buat ngamanin Link segala macam. Yang pertanyaannya mereka di sini bakal harus ngamanin apa supaya hero yang dipakai Rek ini nggak bisa ngalahin 1 lawan 1 lawan Uranus gitu guys. Karena Cho menurut gua susah bunuh Uranus ntar mau di tengah game juga. Terus kalau siapa lagi? Ya Cho sepertinya bakal diamanin di sini. Padahal di sini Fredo masih punya kesempatan buat menggunakan Cho ya, salah satu hero signature-nya. Tapi sepertinya di sini Fredo malah lebih pilih untuk ngamanin mungkin di sini Johead-nya guys. Sementara EVOS di sini apakah bakal mencoba nge-ban hero-hero carry-nya, hero-hero core-nya, mungkin Bruno, mungkin Granger, atau mungkin One kalau mereka dia takut. Soalnya tadi One terbukti sebetulnya kayak lumayan bisa di counter dia dengan menggunakan kayak Luminar langsung menggunakan Winter Trancheon, terus Masya tadi darahnya cukup banyak, dan di sini Acil harus bekerja lebih keras untuk memikirkan bagaimana strategi ataupun draft pick yang lebih tepat untuk dijalankan sama anak-anak Genflix Aerowolf. Sementara EVOS di sini akan nge-ban Carmilla ya, karena emang daripada cari masalah ya, Carmilla ini dipakai sama Cecilion awal-awal, ada yang nge-stun, ada yang bisa ngasih damage range. Kalau misalkan Camillanya antar sekarat bisa dipanggil sama Cecilion. Jadi emang rese banget sebetulnya combo itu untuk early game, dan mereka sepertinya lebih memilih untuk mengamankan Camillanya. Dan di sini satu pick keempat daripada EVOS, hero-nya Revici dulu, hero-nya Rek dulu, atau hero-nya One dulu di sini sepertinya. Dan Rek akan mengamankan Tamus. Gila. Kapan-kapan kita ngelihat Rek tuh pakai Tamus, guys. Ya, jadi kita bakal lihat di sini Fredo sudah ada shadow pick lebih ke arah Minsitar di sini yang sudah kayak jarang banget digunakan. Ya,
Ya, kalau misalkan mereka bisa kunciin di dalam ultimate sitar, itu sebetulnya kayak seorang Cecilion bakal enak banget buat masukin damage-nya juga guys. Tapi sepertinya di sini lebih memilih untuk ke arah inisiator. Kufra mungkin yang dituju di sini karena mereka sudah punya pengganti daripada Valir, yaitu adalah Cecilion, dan di sini Akai akan digunakan. Walaupun kita lihat di sini mereka punya Digi, tapi ya udahlah, bodo amat Digi ya. Kita tetap aja pakai Akai ya. Begitu ultinya Digi kebuka, itu mereka benar-benar bisa masuk. Mungkin Jowhead-nya yang bakal nge-lock berikutnya. Dan di sini daripada seorang Donkey sepertinya harus sedikit hati-hati ya, karena emang dia ada stunnya banyak banget ya dari Rinasmi. Terus di sini kayak Cecilionnya juga tuh tipe-tipe mage yang bisa ngehajar seorang Grok ya guys ya. Apalagi kalau udah masuk mid game, stacknya makin banyak, itu si Grok tuh sekali serot 2000 guys ya. Harus hati-hati banget. Cecilion itu makin lama makin kuat guys. Dan kita bakal lihat last pick buat seorang Wan, apakah dia akan menggunakan support di sini, apakah akan menggunakan Kimi lagi, atau lebih memilih untuk menggunakan Esmeralda mungkin. Dan di sini Wan akan menggunakan Lancelot guys ya, gila. Lancelot digunakan oleh seorang Wan. Kita bakal lihat rotasi seperti apa yang akan ditunjukkan, dan sepertinya mereka di sini untuk mengincar gimana caranya supaya nggak ketertinggalan gold sama seorang Watt guys ya. Karena mereka di sini istilahnya pasti mau di pressure, pasti menggunakan meta hyper carry, dan di sini Wan akan menjalankan tugas yang seperti biasa dilakukan Reka Miracle ya, melakukan split push di satu arah, mendapatkan objektif demi objektif dengan menggunakan retribution, dan hasilnya kita langsung lihat aja ke dalam in game. Oke guys, kita lihat di sini Genflix sendiri sudah berkumpul ya, 4 orang sekaligus ya. Dia sekali ada yang maju macem-macem. Ini mungkin bakal langsung dilempar sama seorang Jowhead. Kita lihat Clay di situ clearing minion dengan sangat cepat, mencoba untuk merusuh ke arah buff biru di sini sepertinya. Dan di sini sepertinya anak EVOS nggak peduli ya dengan buff biru, yang mungkin mereka udah tahu dan punya feeling bahwa mereka bakal dirusuh, dan mereka lebih baik memilih untuk gila Luminer. Hampir saja mendapatkan di situ miss retry daripada seorang Awat. Sementara kita lihat Rek mencoba mendapatkan buff birunya di sini. Kita lihat apakah berhasil didapatkan. Ditabrak begitu saja sama seorang Rek, tidak berhasil didapatkan. Fredo di situ yang berhasil mendapatkannya. Paling nggak di sini apa ya? Fredo sini menyelamatkan buffnya istilahnya ya. Walaupun kayak di sini ya nggak didapatkan lagi sama seorang Wan ya, tapi One maksudnya nggak didapatkan sama seorang One, tapi paling nggak tuh XP-nya tuh dimakan sama anak-anak Genflix di sini. Jadi kita lihat sini sudah ada 5 item roam kalau dari anak-anak Genflix sendiri, karena di sini mungkin one-nya kita lihat wah levelnya kalah loh one-nya. Ini gua nggak tahu apakah di sini adalah ide yang baik buat seorang one untuk terlalu early bikin bikin item roam ya. Dan dia harus ditinggal guys ya. Kalau misalkan pada saat clearing wave dia nggak boleh nempel-nempel, karena kalau misalkan tadi levelnya kalian lihat lebih tinggi daripada Akainya, malah lebih tinggi tadi levelnya kalau boleh bilang tuh. Clay-nya levelnya lebih tinggi, walaupun kayak mungkin Wattnya pakai 2 buff. Di sini mungkin agak sedikit terlalu cepat ya yang dipertunjukkan sama anak-anak Genflix untuk ngamanin item roam ya mungkin. Dan kita lihat Watt di sini ya, orang-orang sudah mulai level 4, dia masih tertinggal di level 3. Apakah ini adalah efek dari 5 item ROM yang digunakan secara timingnya kurang pas atau gimana guys ya? Coba kayak gimana menurut kalian guys ya? Soalnya itu tadi kayak kita lihat dia level 2, terus kayak Akainya level 3, jadi tuh dia levelnya gak dapet ya. Bisa dibilang one-nya tuh jadi kayak levelnya mandek. Kayak dia tuh supportnya tuh seakan-akan. Ya, kita lihat akan langsung mengamankan sepatu attack speed di situ daripada seorang Watt. Nah, sementara EVOS di sini benar-benar bermain objektif dan langsung mengamankan turret bagian bawah. Seorang Kari dan Digi di sini benar-benar kayak memberikan pressure yang sangat keras banget, dan Donkey mencoba untuk ngebukain map terus. Tapi kita lihat di sini Cecilionnya benar-benar selalu mencoba mencicil sekali hit shroud ya. Dan di situ One-nya pas banget lagi mengeluarkan segitiga. One di sini masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan levelnya, mungkin karena diakibatkan sama item ROM sendiri. Rek di sini kita lihat bakal langsung masuk, tapi kita lihat Clay masih mempunyai ultimate daripada seorang Cecilion yang sakit banget. First blood didapatkan sama seorang Watt ya, masih level 4. Kita lihat ya, Watt levelnya kalah sama Clay, kalah sama Rinasmi, Uranusnya juga udah level 5. Jadi kita lihat di sini benar-benar kalah banget daripada seorang Watt. Ya, karena mungkin item ROM yang penggunaannya agak sedikit terlalu terlalu cepat, apa tadi pembagian XP-nya tuh keganggu atau gimana. Gua nggak tahu, itu pokoknya pasti salah satu dari seseorang mengacau tuh ya. Misalkan yang jatahnya Watt clear sendiri, tiba-tiba dia ada di sana kebetulan. Jadi kayak nggak dapet deh. Dari sini Rek akan mencoba untuk mendapatkan tambahan darah di situ dari menggunakan Vengeance, tapi tetap damage-nya masuk terlalu besar ya daripada turret-turret di situ. Revici level 7, Watt-nya level 6 di sini ya. Dan di sini Clay ya sudah mulai mengumpulkan stack demi stack di sini.
Kita lihat one-one-nya masih coba untuk sibuk farming, level 6 di sini. Bener-bener ketinggalan ya guys ya, kita lihat ya. Revici menggunakan satu buff aja levelnya level 7. Jadi dampak bener-bener kayak item ROM itu kalau misalkan penggunaannya salah ya sedikit aja, itu kayak bikin malapetaka sih. Nah kita lihat tadi goldnya kan lebih dikit, levelnya lebih dikit tuh. Gue bingung dia bikin item ROM gitu, kenapa gitu guys ya. Dan kita akan langsung lihat di sini Revici akan dijagain terus sama Digi. Akai nggak bakal bisa ngedapetin ke arah dia. Tapi kita lihat Cecilion di sini seperti akan membayang-bayangi, dan di sini Watt akan mencoba untuk majuin, tapi kita lihat kalah 2 level di sini daripada seorang Awat. Dan kali ini Awat bakal lebih aman ya karena dia udah level 7 sendirian. Kali ini levelnya udah di atas, dan Clay kita lihat mencoba dihajar sama seorang Donkey, masih bisa bertahan di situ. Dan Wan di sini, wih, Fredo tadi nyangkut ya guys ya kalau bisa dibilang. Dan di sini Wan mencoba untuk melarikan diri, sementara Digi sama Karinya benar-benar fokus untuk ngepres di bagian atas. Dan kita lihat 4 orang di sini, anak-anak. Wow, langsung dijepit gitu aja. Ulti di pop up, kita lihat apakah seorang Watt berhasil untuk masuk ke dalam. Tapi kita lihat Kido di situ yang bakal mencoba nahanin damage daripada Kari. Damage daripada Kari sudah terlalu sakit di sini. Wan akan mencoba mendapatkan seorang Rinasmi. Dan Rinasmi bakal diamankan gitu saja sama seorang Wan. Clay masih bingung. Kita lihat EVOS di sini perangnya benar-benar rapi ya, karena di sini dengan adanya Revici dan juga Luminaire aja itu kayak damage-nya udah masuk banget, sehingga kayak Tamusnya nggak usah ikut war. Terus Lancelotnya juga menyibukkan di sisi lain. Jadi kayak mereka tuh kayak ngeroyok kanan kiri gitu loh. Fun fact, Sage dan Acil bertemu kembali setelah terakhir bertemu di final M1. Jadi kita lihat ini adalah kedua coach yang istilahnya sudah matang ya. Acil kan dengan dulu melatih RRQ juga kan. Sekarang akan melatih Arrowwolf di sini. So far di sini kita lihat pergerakan daripada apa ya? Genflix di sini walaupun kayak udah bagus, tapi selalu kayak Donkey-nya di sini kayak lebih kayak bermainnya mencar-mencar gitu ya. Dan Diginya selalu nempel sama Kari. Bisa aja gitu ngedamagein Uranus atau ngedamagein apa dan nggak bisa ditangkap. Sementara yang lainnya bebas di sini. Dan menurut gue di sini mungkin Akainya lebih harus mengarah untuk ngamanin Rek atau ngamanin Lancelotnya dulu sih. Soalnya di sini selalu Diginya dijagain. Kita lihat Kido di sini bakal dibunuh terus ya. Namanya Uranus kalau kena kalau kena si Digi itu kan susah ya untuk sama kena Kari. Digi sama Kari kayak ditarik terus damage-nya masuk banget. Dari sini Watt level 9 ya, baru menyusul di sini. Wan udah level 9 dari dulu, Revici udah level 10 dari tadi. Jadi ketinggalan banget di sini. Hyper carry-nya terlihat tidak berjalan, dan ini baru pertama kali gue lihat hyper carry daripada seorang Watt ini nggak berjalan ya di Arrowwolf. Biasanya kayak selalu OP, selalu bisa mendapatkan kill demi kill, bisa dapetin level yang tinggi sendiri. Tapi kali ini terlihat lumayan istilahnya gagal guys ya, karena di sini Revici bermain dengan sangat baik banget. Kita lihat Fredo di situ akan langsung memancing menggunakan ultinya, bisa masih menyamperin seorang Revici di situ. Revici hampir mati, tapi kita lihat masih selamat. Di sini harus hati-hati sih ya. EVOS kalau misalkan sampai sekali aja bukaan Fredo di sini bagus banget, itu bisa gawat. Kita lihat di situ Rek 1 lawan 4 langsung dihajar gitu aja, dilempar ke dalam turret. Kita lihat Cecilion di sini akan benar-benar efektif masukin damage-nya guys ya pada saat kayak gitu. Itu semua momen yang ditunggu sama Cecilion tuh guys ya pada saat-saat kayak gitu. Luminaire di sini sepertinya bakal diamanin ya. Revici juga bakal dimajuin. Kita lihat 4 orang down di situ ya, hanya dengan modal Cecilion dan juga Johet ya. Walaupun kayak kita lihat Wattnya sudah di take down terlebih dahulu, tapi somehow gitu Genflix bisa ngebalikin ya, karena emang spam skill daripada seorang Clay di sini benar-benar kayak lumayan OP guys ya. Rinasmi bakal ngangkat seorang Donkey nggak bakal bisa gerak di situ, dikunci sama seorang Johet. Masih mencoba untuk ngepres ke arah tengah, tapi Luminaire di sini sudah hidup, langsung menembakkan flame shot-nya. Seorang Clay sepertinya harus melakukan teleportasi di sini. Dan itu adalah fight yang menurut gua udah milik EVOS banget, tapi karena manuver daripada Clay bener-bener positioningnya bagus. Kalian lihat ya, dia tuh hero support tapi sakit banget, tanpa adanya buff pun udah cukup sakit. Lihat ya, fung gitu. Pokoknya kalau udah kena slow ya, pasti itu kayak Clay itu bakal enak banget buat langsung kayak ngarahin, apalagi ketika ultinya nyala kan, tambahin movement speed juga. Dan Rinasmi menurut gue GG banget ya. Mungkin menurut gue di Genflix ini sekarang yang dua yang ngangkat ini adalah Rinasmi sama Clay. Rinasmi selalu kayak bisa ngangkat hero-hero yang penting buat EVOS. Dan di sini Fredo sebetulnya nggak kalah baik ya, cuma permasalahannya ya ada Digi. Masalahnya cuma satu guys, mereka punya Digi. Kita lihat apakah bakal dikejar terus. Fredo sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Luminaire sudah memencet ultinya, soalnya one by one sama seorang Uranus di situ masih belum bisa ngebunuh seorang One di situ daripada Uranus ya, karena emang Uranus lebih istilahnya debelin daripada dibandingin dia tuh mikirin buat kayak istilahnya nambahin damage. Mungkin hanya apa tuh Uranus mungkin bikin itu ya, Curse Helmet ya.
Kita lihat Watt akan mencoba langsung ke arah Turtle di sini. Donkey sudah ngebukain map. Kita lihat Donkey di sini apakah agak sedikit terlalu maju. Wild Charge ke arah yang salah, dan sini Donkey harus benar-benar hati-hati. One di sini dengan sangat baik langsung datang guys ya. Mereka tahu mereka lagi fokus ke arah Donkey. Di sini mereka team fight tak sebelum ada ulti daripada seorang Digi. Bukan langkah yang baik di sini, walaupun mereka bisa mendapatkan Lord ya, maksudnya mendapatkan Turtle-nya. Tapi kita lihat di sini team fight-nya harus hati-hati banget guys ya, karena kita lihat One benar-benar sebetulnya hero yang tipis banget. Ketika mereka dia maju, damage-nya nggak bisa masuk, itu seorang Clay benar-benar lagi-lagi guys ya. Clay dan Clay guys, benar-benar posisinya bagus banget. Watt walaupun harus bisa di take down di situ, ya Watt nggak bisa disalahin juga guys, karena emang di sini semua pemain EVOS targetnya ke arah Watt ya. Pokoknya bagi mereka kalau Watt mati permasalahannya beres, jadi emang nggak bisa disalahin juga. Watt di situ diincar sama seorang Lancelot. Dan kita lihat di sini EVOS tidak menggunakan 5 item ROM, dia hanya menggunakan 4 ya, supaya mungkin carry-nya bakal lebih gampang. Emang bermain dengan 5 item ROM itu menurut gue lebih bagus, cuma kadang-kadang ngaturnya agak sedikit susah ya, agak sedikit ribet mainnya, tapi menurut gue lebih bagus. Tapi kalau kalian lagi nggak mau mikir ya udah item ROM-nya 4 aja. Dan di sini Revici akan mengamankan Golden Staff di situ sepertinya. Dan di sini EVOS sepertinya harus sudah mulai memikirkan apakah mereka harus nge-take down Clay dulu atau enggak. Karena di sini Clay selalu ya kayak tersisa, tiba-tiba dia bisa ngamanin 2 orang, 3 orang gitu ya. Kayak langsung ngebantu, walaupun bukan dia yang ngebunuh mungkin ya, yang bunuh Rinasmi. Dan di sini Rinasmi mainnya bagus banget sih, main jogetnya. Boleh diakuin guys ya, dia selalu ngelempar si Kari, kalau nggak ngelempar si Lancelot-nya ya. Kalau nggak Donkey dilempar pada saat yang tepat, pada saat Donkey udah nggak punya escape lagi. Uranus di situ akan berhadapan dengan seorang Rek guys ya. Dan tadi sejujurnya kayak war tercipta itu kan karena Rek yang inisiasi ya. Rek inisiasi duluan, mencoba langsung masuk ke antara pertahanan beberapa orang. Di sini Donkey akan terpaksa langsung menggunakan wild charge-nya hanya untuk kabur. One di sini apakah bakal langsung mengarah ke seorang Watt ya, level 13 di situ diamankan sama seorang Watt. Ya, kita lihat di sini bakal dicicil-cicil sama seorang Clay, sudah menyalakan ultinya di situ. Clay akan harus menunggu lagi beberapa saat supaya sampai ultinya tuh keluar lagi. Dan di sini Lord sudah mulai keluar. Harus hati-hati di sini. Uranus sudah menjalankan tugasnya dengan baik, seorang Kido di sini, walaupun kita lihat Tamus di ujung sono, tapi dia juga udah motong creep, jadi nggak bakal ada creep yang bergerak ke arah bawah istilahnya. Mereka kalau mau teamfight mereka bisa ya, karena seorang Kido udah benar-benar manuver di situ istilahnya. Karena itu penting banget buat dilakukan seorang Kido guys. Dan Rinasmi benar-benar menunggu di titik blind spotnya di sini. Kita lihat di situ kelihatan ya seseorang, ada Luminar dan Revici kelihatan, Donkey juga kelihatan, Fredo masih benar-benar menunggu, dan Uranusnya di sini bakal mencoba untuk menempel Lancelot terus-terusan. Nah, kita lihat di sini bakal di flame shot. Kita lihat di sini One sepertinya kehabisan untuk melarikan diri. Masih ada di situ guys ya. Skill satunya benar-benar sabar ditungguin ya. Itu kalau orang biasa mungkin ya udah gue kabur aja lah pakai skill 1. Tapi seorang One di sini dia benar-benar menunggu adanya kayak batu lompatan buat celing-celingannya guys ya. Di sini laning tengahnya bakal kedorong sama anak-anak Genflix. Yaitu red tengah daripada EVOS di sini bakal tercicil sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat di situ gila Watt benar-benar depan banget. Donkey masih menunggu di situ kalau misalkan Watt mau majuin ya. Tapi Watt di sini juga sabar, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Yang penting dia coba memberikan cicilan-cicilan ya. Dan di sini sepertinya kelomang Pokemon airnya diberikan siapa tuh? Diberikan ke Clay ya. Kayaknya butuh regen deh si Clay. Dan kita lihat Fredo di sini bakal langsung coba dicicil-cicil terus sama seorang Revici. Dan di sini gamenya benar-benar keras sih. Ini baru game yang kayak ditonton tuh sedap gitu ya. Karena mereka tuh saling berebut sini. Clay, kita lihat Watt di sini bakal langsung menyalakan ultinya. Agak sedikit misplay di situ daripada seorang One kalau boleh jujur. Dan di sini Rek akan coba untuk mengejar Watt, tapi kita lihat apakah One bisa dikejar sama seorang Tamus. Kita lihat damage daripada Clay benar-benar besar. Di situ 2 orang sudah diamankan. Di sini hanya tinggal Kari, Digi dan juga Donkey. Apakah di sini bakal ini kalau misalkan jadi Uranus, mungkin Uranusnya bisa masuk ke dalam base nih ya, supaya 3 lane-nya aman. Kalau Uranusnya bisa masuk ke dalam base sementara teman-temannya lagi ngelord, itu mungkin satu ide yang bagus juga. Tapi mereka sepertinya lebih memilih untuk zoning dan mengamankan lordnya sendiri. Rinasmi bakal dikejar, kita lihat di situ. Ya sepertinya seorang Donkey nggak punya kemampuan untuk menangkap guys ya. Beda kayak lu punya Chow, lu punya Johead, lu tuh bisa nangkap. Tapi kalau misalkan dalam posisi kayak gini, lu benar-benar nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kita bakal menunggu sampai Lord udah spawn di sini. Oke, Lord sudah kelihatan di bagian tengah di sini. Sementara anak-anak Genflix ini sudah mulai mencar ya guys ya. Supaya di ini kita lihat landingnya benar-benar ke press.
Ya, Grok bakal dicicil-cicil terlebih dahulu, Jawhead-nya udah ngepres ke bagian bawah, Uranus-nya ngepres ke bagian atas. Jadi di sini semua laning tuh istilahnya tercover. Donkey bakal langsung nge-pop up di situ daripada sprint yang sepertinya hanya untuk kabur. Ya, tapi kita lihat Donkey kabur ke arah yang lain, jadi malas dikejar dan mereka sepertinya coba mengarah. Wan di sini bakal mengamankan seorang Akai, ya. Tapi kita lihat benar-benar lincah banget di sini sebetulnya Lancelot daripada seorang Wan. Dia bisa masuk, bunuh, keluar lagi gitu ya, kayak gampang banget kayak istilahnya. Dan Cecilion di situ agak sedikit wasting kalau boleh dibilang itu dari skill-skillnya tadi, karena pada saat keluarin ulti anak-anak EVOS semuanya kabur dan tadi Donkey kabur ke arah yang berlainan juga. Watt di sini bakal langsung ditempel terus sama seorang Rek ya, masih bisa menjalankan ultinya, agak sedikit mungkin terlalu cepat ulti yang dipertunjukkan sama seorang Rek. Nah, kita lihat Wan di situ langsung menusuk ke arah dua orang sekaligus, tapi kita lihat Kido akan mengamankan seorang Wan. Dan tadi itu sebenarnya fight-nya bagus banget menurut gue buat Genflix, tapi agak sedikit cepat aja menurut gue seorang Watt buat ngeluarin ultinya. Agak sedikit terlalu terburu-buru karena tadi posisi dia juga istilahnya tuh nggak dalam keadaan terdesak ya guys ya. Dan itu tadi kita lihat Cecilion damage-nya belum bisa masuk, jadi nggak ada yang bisa diamanin. Dan itu chain chain kill-nya itu nggak bisa jalan daripada seorang One di situ. Dan mereka akan coba untuk setup lagi, dan ini sepertinya game kedua bakal game yang bakal lumayan keras buat anak-anak EVOS karena mereka di sini beda sama sebelumnya. Mereka punya Clay kali ini, lihat ya damage-nya ya. Ini Luminar pasti mati sih. Ini Luminar pasti mati sih mestinya. Luminar kita lihat sudah memberikan stiker tanda dia sudah pasti mati, dan sekali lagi kill. Kita lihat tuh geraknya bener-bener lambat, Clay-nya jalannya tambah cepet. Di sini Fredo dan Kido akan mencoba untuk zoning daripada Kari supaya nggak datang ke arah atas. Bakal di press terus di sini. Rinasmi juga baru keluar lagi dari base. Kita lihat Clay bakal mencoba zoning tuh, lihat ya. Enak banget seorang Clay. Tembak. Dijepit di situ seorang One bakal dibunuh. Rek mencoba untuk diusir. Kita lihat tuh ultinya daripada Clay. Ini sih ganggu banget sih. Ini Cecilion ini hero tai sih. Gila. Cecilionnya ngamuk, Cok. Cecilionnya ngamuk ya. Kido di sini dengan Uranusnya juga beda sama game sebelumnya dengan menggunakan Tamos ya. Jauh terlihat lebih kuat di sini. Hanya tinggal Revici dan Donkey di sini. Kita lihat apakah mereka bakal masih bertahan. Luminar juga baru hidup di sini. Watt mencoba untuk clearing wave secepat mungkin, mendapatkan turret yang bisa didapatkan. Dan kita lihat masih 20-30 detik di sini. Sepertinya ada lagi Genflix kesempatannya buat nge-end di sini, karena di sini Clay udah punya ulti lagi. Kita lihat sakit banget damage daripada seorang Clay. Dan di sini Watt yang pengen didapetin adalah turretnya, dan game kedua harus diamankan sama Genflix Arrowwolf. Di sini bener-bener sih ya, begitu Selena di ban, Valier di ban, Fasha di ban, pemilihan Cecilion tuh udah tepat banget, dan Cecilionnya di sini menggila. Dan menurut gue Cecilion salah satu hero yang worth buat di ban sih, apalagi kalau mereka memainkan meta hyper carry. Cecilion itu kayak hero yang tanpa buff itu kayak anjing banget gitu guys ya. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Satu sama kita bakal lihat di game ketiga siapa yang akan memenangkan gamenya ya, apakah Genflix, apakah EVOS, karena kita tahu Genflix benar-benar butuh poin hari ini guys. Mereka benar-benar butuh poin buat naik istilahnya dari peringkat ke-7 guys. Jadi gitu aja, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Kleman, see you di match yang ketiga.